Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan mubarakan insyaallah bisalamin amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat ummah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan bulan kali ini tentunya di waktu sahur kita saya mengucapkan selamat untuk sahabat ummah yang sedang menjalankan ibadah sahur, mudah-mudahan menjadi sahur yang barokah. Sahabat ummah yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk pada kajian pada kali ini, bagi sahabat ummah yang belum mendownload aplikasi ummah boleh mencari aplikasinya di Play Store atau di iOS dengan mengetik Ummah, UMMA. Setelah mengetik di sana, di-download. Kemudian setelah di-download, baru bikin akunnya. Nah, nanti setelah sesi ini akan ada sesi tanya jawab yang nanti masuk kepada aplikasi Ummah tersebut. Kemudian ada di pojok sebelah kanan, tanda pensil. Nanti ketika diklik di sana ada menu Q&A atau dikatakan tanya jawab di sana. Bagi sahabat ummah yang ingin mempertanyakan segala pertanyaan, boleh di sana mengetik di sana dengan kasih hashtag. Sekarang adanya hashtagnya unboxing ayat. Sahabat ummah yang sesat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alim bima kanu yakdzibun. Al-ayah. Sahabat ummah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Di dalam tafsir Al-Maraghi, Allah menjelaskan bahwasannya di dalam ayatnya, wa minan nasi may yaqulu amanna, dan di antara manusia. Di dalam tafsir Maraghi ini dijelaskan ada 3 kategori manusia. 3 kelompok manusia yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 8 ini. Apa yang pertama? Manusia yang pertama adalah orang-orang yang disebutnya adalah yang beriman. Amanna, yang menyatakan kami beriman. Apa yang disebut dengan iman? Para ulama kalam atau ulama tauhid mengatakan yang disebut iman itu adalah tasdikun bil qalbi, yaitu mempercayai, meyakini dengan hati. Hati percaya terhadap adanya Allah. Hati percaya bahwasannya tidak ada yang menolong selain Allah. Hati percaya bahwasanya tidak ada yang patut kita sembah selain Allah. Dan hati percaya bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah yang disebut tasdikun bil qalbi. Kemudian disebut orang yang beriman masuk pada komponen yang kedua, yaitu wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisannya. Tidak cukup kita meyakini dengan hati, tetapi diucapkan dengan lisan. Dengan kalimat apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Perhatikan. Kalimatnya sebuah kesaksian kita. Kepada siapa? Kepada Allah. Bahwasannya alla ilaha illallah, bahwasannya tiada Tuhan selain Allah. Berarti wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ketika kita percaya bahwasannya Allah sebagai Tuhan kita. Allah sebagai penolong kita. Allah lah sebagai suatu hal yang harus kita sembah, bahwasannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasannya tiada yang disembah selain artinya Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti konsepnya adalah Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, kemudian ketika penjelasannya ada dalam As-Sunnah. Maka wa iqrarun bil lisan, ucapkan dengan lisan kita. Kemudian apa? Wa amalun bil arkan, tidak cukup meyakini saja dengan hati, kemudian cukup diucapkan saja atau mengajak saja. Tidak cukup, tetapi wa amalun bil arkan, artinya apa? Mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita.
ketika kita mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita, sahabat Ummah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya apa? Bahwasannya ketika hati meyakini, kemudian lisan mengucapkan, kemudian diamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Contohnya apa? Kita melaksanakan sholat, tidak cukup kita yakin saja, tidak cukup dengan bacaan dalam sholat saja, tetapi lakukan dengan gerakan-gerakan sholatnya. Kemudian tidak cukup konsep sholat hanya dilakukan dalam gerakan sholat saja, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang disebut sholat? Tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya orang yang melakukan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sahabat Ummah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan orang yang beriman. Kemudian disebutkan dalam tafsir Al-Maraghi ini adalah kategori orang yang kedua, disebutkan adalah orang-orang kafir. Apa yang disebut dengan orang kafir? Orang kafir adalah alladzina yakfuruna billahi wal yaumil akhir. Yaitu orang yang dengan sengaja mengingkari kepada Allah dan kepada hari akhir. Konsepnya, orang kafir otomatis tidak yakin adanya Allah. Kemudian tidak mengucapkan dengan lisannya. Kemudian enggan, bahkan tidak mau untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dijelaskan oleh baginda kita, itu Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena mereka dengan sadar menolak itu semuanya. Mereka nggak percaya kok adanya hari akhir. Mereka nggak percaya kok dengan perkataan-perkataan yang benar dalam Al-Quran. Mereka nggak percaya kok tentang kisah-kisahnya Nabi terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran. Mereka tidak percaya dengan kisah-kisahnya, sejarah-sejarah dulu yang pernah terjadi sebelum mereka lahir. Karena kenapa? Karena konsepnya yakfuruna billah, mereka kufur, mengingkari kepada adanya Allah. Otomatis ketika mereka mengingkari, otomatis yang mereka lakukan adalah ya yang selama ini mereka lakukan. Yang ada untungnya mereka lakukan, kemudian yang ruginya mereka seolah-olah apa? Seolah menjauhinya. Yang penting diri kita, keluarga kita, dan rekan-rekan teman-teman kita, mereka yang bahagia. Peduli dengan yang lainnya, tidak peduli dengan yang lain. Makanya itu disebut orang-orang kafir. Kemudian yang paling bahaya disebutkan di sini adalah orang-orang al-munafiqun. Apa yang disebut orang munafik? Alladzina yatalaffaduna bi alsinatihim. Yaitu orang yang dengan sengaja mengucapkan dengan lisannya, amanna, kami beriman. Kemudian amanna bin nabiyyin, kami percaya pada para nabi. Amanna bir rusul, kami percaya kepada rasul. Kami percaya kepada adanya Nabi Muhammad. Walakinnahum, tetapi hakikatnya dalam hati mereka, yunkiruna fi qulubihim, tetapi mereka enggan menolak bahwasannya mereka beriman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan tidak percaya adanya Allah. Banyak orang yang melakukan kebaikan di depan kita, tetapi di belakang menusuk kita. Banyak orang-orang yang berjanji dengan janji manis, tetapi pada hakikatnya setelah terpilih, mereka mengingkari janjinya. Banyak orang-orang yang benar-benar ingin melunasi hutangnya, tetapi semakin diingkari-ingkari, bahkan berlarut-larut waktunya. Banyak orang-orang yang baik di depan kita, tetapi di belakangnya artinya mencelakakan kita. Banyak orang-orang yang benar-benar berbisnis partnernya dengan kita, tetapi di belakangnya ingin menghancurkan aset kita. Itulah yang disebut orang-orang kafir. Mereka yatalaffaduna bi alsinatihim, mengatakan hal-hal yang baik, manis mulutnya, tetapi di dalam hatinya, aku akan celakakan orang ini. Aku akan binasakan orang ini. Aku akan bunuh orang ini. Karena kenapa? Karena mereka yunkiruna fi qulubihim. Karena kenyataannya di dalam hatinya, mereka ingkar. Gak mau menjalankan perintah Allah. Yang penting, mereka melakukan itu semuanya, ada keuntungan yang semata-mata dilakukan pada hari ini. Dan tidak ada yang dilakukan untuk masa depan atau masa setelah kita, kehidupan setelah mati. Sahabat Ummah yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya 3 kategori manusia ini disebutkan dalam tafsir Al-Maraghi di dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Apa yang menjadi penyebab kenapa terjadi atau banyak orang yang terjerumus menjadi orang kafir atau orang-orang munafik? Disebutkan dalam ayat 9. Allah berfirman, yukhadi'un Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah. Konsepnya,
Allah saja sudah ditipu, berarti hablum minallah mereka sudah langgar. Padahal itu adalah konsep pertama dasar. Kalau misalkan mereka menipu Allah secara tidak langsung, Al-Quran sudah mereka tidak mutaati. Kalau misalkan mereka menipu Allah, berarti secara tidak langsung ajaran-ajaran Allah tentang mengesahkan Allah, tentang keutamaan Allah, tentang sifat-sifat Allah mereka menentang. Karena kenapa? Mereka nggak percaya kok. Menipu Allah. Artinya Tuhan yang mereka sembah saja sudah ditipu oleh mereka. Nggak cukup itu saja. Walladzina amanu. Bahkan orang-orang yang beriman pun mereka tipu. Hablum minallah telah cacat, hablum minannas telah mereka cacati juga. Karena kenapa? Karena konsepnya adalah mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang benar-benar mengagungkan nama Allah, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan Nabi Muhammad. Karena kenapa? Konsepnya mereka sudah saling menipu. Makanya bukan hanya orang-orang yang beriman, mungkin orang-orang yang sama seperti mereka, tetapi menghalangi kegiatan mereka, maaf, mungkin nyawa taruhannya. Nyawa itu sudah tidak berarti lagi. Bahkan dikatakan bahwasannya wala tufsidu fil ardh ba'da islaiha, jangan kita berbuat kerusakan. Tetapi orang seperti itu karena mereka tidak percaya adanya aturan Allah, tidak percaya kepada manusia yang ingin berbuat kebaikan, berarti kebaikan yang menurut mereka adalah kebaikan yang menurut mereka adalah memberikan kebahagiaan buat mereka. Kalaulah pembunuhan itu dikatakan kebaikan buat mereka, mungkin mereka melakukannya. Tidak sedikit teman-teman kita yang ada di, atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina, nyawanya direnggut. Karena kenapa? Karena satu. Maaf. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Selamanya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan apa? Tidak akan ridho bahwasannya orang-orang Islam sehingga mereka mengikuti agama yang mereka anut. Sahabat umat yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ini kita harus mewaspadai bahwasannya orang-orang kafir dan orang-orang munafik di sini adalah mereka menipu Allah. Mereka menipu manusia yang beriman. Tidak cukup dari sana. Walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Bahkan yang paling parah, mereka menipu dirinya sendiri. Coba tanyakan kepada mereka yang punya hati kecil. Apakah dibenarkan bahwasannya mereka membunuh? Apakah dibenarkan dalam hati mereka menjadikan perusahaan orang lain bangkrut? Apakah benar-benar dibenarkan mereka menzalimi orang-orang? Padahal hati mereka yakin bahwasanya itu ada perbuatan yang dicegah oleh agama. Makanya oleh karena itu apa? Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Sesungguhnya mereka menipu dirinya sendiri. Allah ditipu. Kemudian manusia ditipu. Dirinya sendiri pun yang menunjukkan buat kebaikannya, mereka mengabaikannya. Padahal wa ma yash'urun. Mereka itu sadar melakukannya. Coba bayangkan, ketika terjadi virus COVID-19 ini, mungkin orang-orang seperti itu, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka mengatakan seperti ini. Ini adalah virus biasa. Tetapi kalau misalkan kematian yang sudah merenggut di dalam nyawanya, kemudian dalam kehidupannya apa yang terjadi, baru mereka sadar bahwasanya ketika dilihatkan potret apa kehidupan akhirat yang begitu dahsyat yang akan menghancurkan kehidupannya yang selama ini dia yakini, apa yang terjadi, mereka mungkin sama seperti Fir'aun. Wa asaddaqa wa akum minal muslimin. Aku benar-benar membenarkan dan aku termasuk orang-orang yang muslim. Tetapi apa yang terjadi? Karena waktunya begitu telat. Karena waktunya yang sangat apa? Sangat seolah-olah mereka abaikan. Maka oleh karena itu apa? Yang terjadi adalah jangan sampai kita menipu Allah, jangan sampai kita menipu orang-orang yang beriman, dan jangan sampai kita menipu diri kita sendiri yang menunjukkan kebenaran. Kemudian apa lagi? Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir dan munafik dengan kalimat apa? Fi qulubihim maradun. Sebenarnya
Di dalam hati mereka ada berbagai macam penyakit. Fazadahumullahu maradha, dan mereka akan bertambah parah penyakit tersebut. Karena kenapa? Karena mereka membiarkan penyakit kemunafikan, membiarkan penyakit orang-orang kafir berada dalam dirinya. Yang paling bahaya adalah ketika menjadi orang munafik. Karena orang munafik itu mempunyai dua wajah. Di depan seolah-olah baik, tapi di belakang menusuk. Makanya disebutkan dalam hadis, ayatul munafiki salatun. Tanda-tanda kemunafikan itu ada 3. Dikatakan apa? Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia dikatakan benar-benar berkata. Kalau kalimat dalam bahasa Arab itu pakai tasydid, haddatsa, beda dengan hadatsa. Kalau hadatsa itu mungkin melakukan atau bercerita 1 kali, tapi haddatsa berkali-kali. Kadzdzaba, dia berdusta. Itu bedanya. Berarti ada tasydid di sini, berarti dia selalu berbicara, berarti apa yang dibicarakannya adalah dusta. Wa idza wa'ada ahlafa. Kalau dia berjanji, dia ingkar. Janji yang dia benar-benar lakukan, yang dia minta kepada kesepakatan kepada kliennya, diingkari. Kemudian wa idza tumina khana, kalau dia diberikan amanah, dia khianat. Apa yang terjadi? Yang terjadi di sini, sahabat umat, 3 ciri ini adalah ciri-ciri yang menggambarkan tentang kemunafikan seorang. Berkata dusta, berjanji ingkar, diamanati, dia khianat. Berarti ini hati-hati ada dalam diri kita. Kalau ada, segera bertobat dari sekarang. Kalau ada, segera tinggalkan. Kalau ada, segera minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka orang kafir, orang munafik ada penyakit. Dan kalau dibiarkan fazadahumullahu maradha, akan bertambah kronis penyakitnya. Dan Allah berikan apa? Walahum, bagi mereka adzabun alim bima kanu yakdzibun, siksaan yang amat pedih terhadap apa-apa yang mereka dustakan. Siksaan amat pedih disebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannam, dan sungguh kami telah sediakan bagi neraka jahanam katsiran minal jinni wal insi, yang kebanyakan penghuninya itu adalah mereka dari bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi hatinya tidak mau digunakan untuk menerima apa yang diajarkan oleh Allah. Kemudian mereka punya telinga, kemudian telinganya tidak mau digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Dan mereka punya mata, tetapi matanya tidak mau digunakan untuk benar-benar melihat ayat-ayat Allah. Bahkan dikatakan ulaika kal an'ami, mereka itu seperti hewan ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih bodoh dari itu. Dan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Sahabat Umayyah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu itu semuanya, maka kita akan tahu bahwasannya sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang kafir yang harus kita jauhi. Sehingga apa? Sehingga kita Allah jadikan sebagai orang yang beriman, meningkatkan keimanan kita dan menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa. Mungkin hanya itu bisa sampaikan. Sahabat Umayyah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada sesi pertanyaan sahabat Umma, karena telah banyak yang masuk pada sesi tanya jawab kita insyaallah. Sahabat Umma, Masya Allah, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Masya Allah, sudah banyak ya yang masuk ya. Baik, pertanyaan pertama dari Amang ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu iman? Kemudian, apakah iman itu benar-benar harus tertanam dalam hati? Nah, yang disebut dengan iman itu tadi telah disebutkan. Meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, kemudian mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Tentu yang disebut iman itu harus benar-benar tertanam dalam hati. Bagaimana kalau tidak tertanam? Kita akan melanggar itu semuanya. Tidak cukup saja, kita cukup yakin berarti iman. Tidak, tetapi konsep itu ada 3. Apa konsepnya? Yakin, hati kita benar-benar nyetel dengan Allah, kemudian diucapkan dengan lisan kita. Apapun yang diucapkan adalah mengandung unsur ibadah.
Makanya dalam sholat tidak cukup kita yakin saja. Maka di dalam sholat ada doa-doa yang harus kita ucapkan. Kemudian wa amalun bil arkan. Maka lakukan dengan gerakannya. Kemudian aplikasinya apa? Kalau kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar dengan cara apa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, berarti itulah yang dikatakan iman. Itu baru dalam konsep sholat, belum dan yang lain. Makanya yang dikatakan iman itu memang harus tertanam dalam jiwa kita dan hati kita. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Sahabat umat yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan lagi bahwasannya. Masya Allah, ukhti single ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hakikatnya yang disebut kafir itu seperti apa? Masya Allah. Yang disebut kafir, tadi kita telah sebutkan bahwasannya alladzina yakfuruna billahi wal yawmil akhir, yaitu orang yang mengingkari Allah dan hari akhir. Berarti konsep iman yang tadi ditanamkan tidak ada atau nonsen dalam dirinya. Berarti konsep iman yang tertanam dalam dirinya dia buang dengan apa? Dengan benar-benar pembuangan yang sadar. Karena kenapa? Karena Allah sudah tidak percaya sama mereka. Karena Al-Quran sudah tidak mau jadi pedoman buat mereka. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad, sudah tidak mau mereka ikuti anjuran dan akhlaknya. Al-Quran ini diberikan kepada kita sebagai apa? Sebagai dikatakan landasan kita, pedoman kita. Yang namanya pedoman otomatis adalah sebagai tuntunan hidup. Bagaimana tuntunan hidup kita menjadikan tuntunan yang benar lurus ke jalan Allah, tetapi kita melanggarnya. Anggap salah satunya adalah seperti ini. Ketika kini kita ingin berjalan dari kota Semarang ke Bandung, kita tidak tahu arahnya. Akhirnya kita jalannya kemana-mana. Mungkin sampai, tapi butuh waktu. Tetapi kalau diberikan peta, diberikan pedoman, diberikan artinya petunjuk arah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita akan sampai ke tujuan. Itulah yang diajarkan oleh Al-Quran. Ini loh ada petunjuknya, ini loh ada arahannya, ini loh ada kisi-kisinya, ini loh ada solusinya. Mau nggak dijalankan? Tinggal seperti itu. Karena pada hakikatnya ayat Al-Quran ini adalah benar-benar yang Allah firmankan kepada siapa? Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang itu tidak ada orang yang benar-benar siapa? Benar-benar mampu menjadikan satu ayat sama seperti Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sahabat ummah, ada pertanyaan lagi nih. Dari masih di sini ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya masih suka meninggalkan sholat alias bolong-bolong dan jarang ke masjid. Apakah termasuk munafik? Masya Allah. Sahabat umat seperti ini. Kalau kita sudah tahu bahwasannya begitu besar dosa orang yang meninggalkan waktu sholat, meninggalkan ibadah sholat, maka hendaknya jangan sampai kita mengulanginya lagi. Disebutkan dalam surat Al-Ma'un, Allah menjelaskan, fawailul lil musallin, maka celaka orang yang melakukan sholat. Perhatikan, orang yang melakukan sholat saja sudah celaka, apalagi orang yang tidak melakukan sholat. Disebutkan, apa yang celaka dalam sholat? Atau orang yang sholat seperti apa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Kita garis bawahi sahun. Sahun di sini dalam tafsir pembagiannya ada 3. Apa yang pertama? Yang pertama itu sahun qabla sholat. Yaitu lalai sebelum melaksanakan sholat. Mengulur-ulur waktu sholat. Kemudian yang kedua, sahun fi sholah, yaitu lalai ketika kita melakukan sholat. Sholatnya tidak khusyuk. Kemudian yang ketiga adalah sahun ba'da sholat. Yaitu setelah sholat, kita sholat. Tetapi setelah sholat apa yang terjadi? Kita tetap melakukan kemaksiatan. Maka itulah yang dikatakan fawailun lil musallin. Apalagi yang bolong-bolong seperti tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat umat, kita masuk pertanyaan selanjutnya dari saudara kita, yaitu Ali. Ustaz, ya, minta tips dong supaya menjadi orang yang bertakwa. Masya Allah.
Yang dikatakan orang yang bertakwa di sini adalah tadi. Berarti konsep iman yang benar-benar harus dijalankan. Yang kedua adalah alladzina yunfikuna fi sarra'i wadh-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan dia berada, artinya punya uang atau tidak punya, wadh-dharra atau dalam keadaan dia sempit. Artinya punya uang, tidak punya uang, tetap dia berinfak. Kemudian apa lagi? Kemudian dikatakan kalau melakukan kesalahan segera bertobat dan tidak akan mengulangi kesalahannya yang kesekian kalinya. Artinya apa? Artinya kita melakukan kemaksiatan jangan sampai kita mengulanginya lagi. Karena konsep itulah yang disebut orang-orang yang bertakwa. Dan Allah mu'iddat lil muttaqin, Allah akan sediakan bagi orang-orang yang bertakwa, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, orang yang benar-benar bersegera untuk meminta ampunan kepada Allah. Wa jannatin arduhas samawat wal ard, yang mana luas yang dikatakan surga itu seluas langit dan bumi. Hanya disediakan untuk siapa? Uiddat lil muttaqin, hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sahabat Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan dari Sunshine ya. Masya Allah. Ustaz, saya pernah berbuat maksiat dan meninggalkan sholat. Apakah menjadikan saya keluar dari Islam? Bagaimana bertaubatnya? Masya Allah. Sahabat Ummah yang sesat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu dosa besar ketika kita berani meninggalkan sholat. Karena satu, alasan pertama adalah amalan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah adalah perkara sholat. Yang kedua, karena sholat adalah sebagai tiangnya agama. Kemudian, yang ketiga, sholat itu adalah sebagai amalan yang benar-benar membedakan kita dengan orang kafir. Kenapa konsepnya? Karena yang membedakan kita dengan orang kafir adalah masalah dia mengerjakan sholat atau tidaknya. Tetapi di sini disebutkan adalah bagaimana cara bertobatnya. Taubat yang benar-benar diberikan oleh anjuran Islam. Yang pertama adalah taubat dan nasuha. Benar-benar bermuhasabah bahwasannya ini adalah dosa yang tidak akan pernah saya lakukan kembali. Yang kedua apa? Beristighfar. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Disebutnya apa? Bahwasannya beristighfarlah sebanyak-banyaknya, karena yang disebut istighfar ini adalah Allah akan mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian setelah beristighfar apa? Lakukan dengan cara apa? Dengan cara kita benar-benar mengimbanginya dengan perbuatan baik terus-menerus. Sehingga tidak ada celah kemaksiatan yang kita lakukan. Kemudian tidak ada celah sehingga kita melakukan kesalahan yang berulang kali. Kemudian pilih kembali teman-teman kita dan lingkungan kita yang mendorong kepada perbuatan yang sholih. Sehingga apa? Sehingga tidak ada, dikatakan space, tidak ada tempat untuk kita melakukan kesalahan itu. Maka yang terjadi adalah apa? Lakukan itu semuanya, insya Allah. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penerima Taubat. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih. Artinya, dalam hadis pernah dikatakan, ada orang yang pernah membunuh sampai 99 kali, tetapi dia dimasukkan oleh Allah masuk surga. Masalahnya bukan karena, sekali lagi, bukan karena itu, tetapi yang dikatakan adalah taubat yang Allah berikan seluas dikatakan langit dan bumi. Tetapi sampai kapan? Sampai malaikat Jibril mencabut nyawa kita. Itulah yang dikatakan benar-benar taubat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ummah yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian yang saya bahas. Insyaallah sahabat Ummah, bagi sahabat Ummah yang belum mendownload aplikasi Ummah, boleh mendownload aplikasi Ummahnya di Play Store atau di iOS dengan cara ketik UMMA Ummah, kemudian dari sana download aplikasinya, kemudian masuk kepada menu pensil yang ada di pojok kanan sehingga kita bisa menuliskan segala pertanyaan yang ada di sana. Jangan lupa tetap cuci tangan, kemudian ibadah sahur kita mudah-mudahan penuh dengan barokah dan kenikmatan dan beribadah, dan mudah-mudahan sahabat Ummah ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap di kajian Ummah
yang insya Allah kita akan bertemu dengan kajian-kajian yang lain. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus. Dalam mendapatkan pengetahuan, dalam mencari pengalaman, dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan kita, dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan. Zaman mendatangkan beragam pilihan. Namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata. Karena itu, Ummah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insya Allah memberi pencerahan, dan sebagai sahabat yang insya Allah senantiasa mengingatkan. Dalam perjalanan kita pulang menuju jannah, Ummah, teman ibadahmu.